Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami lewat setiap ayat kitab suci yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon bukalah hati kami dan pikiran kami untuk boleh mengerti kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghidupinya, menyimpan firman itu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan dan firman yang akan kami renungkan. Biarlah firman itu boleh menghibur kami, boleh mendidik kami, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, bahkan mengkoreksi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya hidup kami boleh terus dibentuk menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai dan perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakainya menjadi saluran firman Tuhan hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu dan beribadah bersama-sama. Dan saya juga bersyukur boleh bertemu dan boleh beribadah dengan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan yang akan menjadi sesuatu dasar untuk perenungan kita pada sore hari ini. Saya akan membaca dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini kita masih berbicara tentang fellowship, tentang persekutuan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang tiap hari di rumah selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, bahkan dia seringkali sambil memuji Tuhan. Tiap-tiap hari dia lakukan, termasuk pada hari Minggu. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, bapak ini setiap hari Minggu dia tidak pernah pergi ke gereja untuk beribadah, atau menghadiri persekutuan-persekutuan keluarga, persekutuan lingkungan, atau kelompok kecil dan segala macam. Dia tidak pernah ikut. Satu hari para rohaniawan gerejanya datang mengunjungi dia, besuk, lalu ngobrol. Waktu ngobrol, saudara, bapak ini sangat welcome. Dia terima semua rohaniawan, hamba Tuhan, para diaken datang mengunjungi dia. Dia sambut dengan baik, dia ngobrol dengan baik. Lalu dia ditanya, kenapa bapak tidak mau ikut kebaktian di gereja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bapak itu kemudian menjawab begini. Saya cukup berdoa di rumah, saya cukup membaca Alkitab di rumah, saya cukup memuji Tuhan di rumah. Jadi saya tidak perlu lagi ke gereja. Nah saudara-saudara, waktu itu belum seperti sekarang. Ya, sekarang ini saudara, di HP kita bisa buka YouTube. Ada banyak gereja yang melakukan kebaktian online, bahkan di media sosial dan segala macam. Tapi waktu itu belum ada, saudara. Belum seperti sekarang ini. Saudara, bapak itu mengatakan, saya cukup berdoa di rumah, saya cukup membaca Alkitab di rumah, saya cukup memuji Tuhan sendiri di rumah, ngapain saya pergi ke gereja? Saudara, diselidiki kemudian akhirnya ketahuan. Rupanya bapak ini mengalami satu kekecewaan dengan gereja, jadi dia enggak mau ke gereja. Dia juga enggak mau pindah ke gereja satu atau ke gereja lain, tetapi dia tidak mau ke gereja manapun. Dia tidak mau beribadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara seimannya, dan dia hanya melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Kehidupan Kristen sebetulnya saudara tidaklah dirancang hanya untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Persekutuan Kristen sebetulnya adalah persekutuan yang kita lakukan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan sesama. Saudara, tidak dimaksudkan bahwa persekutuan itu hanya urusan pribadi kita dengan Tuhan. Cukup, saya bisa berdoa di rumah, saya bisa menyanyi, memuji Tuhan di rumah, saya bisa membaca, merenungkan Alkitab atau firman Tuhan di rumah, seperti yang dilakukan Bapak yang saya ceritakan tadi, saudara. Saudara, tidak dimaksudkan seperti itu.
Tetapi saudara, kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang seharusnya tidak terlepas dengan persekutuan kita dengan sesama orang-orang percaya. Karena itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab, kita perhatikan saudara, kita dianjurkan, kita didorong, kita dimotivasi untuk apa? Untuk selalu bersekutu. Bukan saja dengan Tuhan secara pribadi, tapi bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, sadar tidak sadar bahwa setiap orang itu membutuhkan 3 hal ini, saudara. Semua orang membutuhkan apa yang disebut dengan kasih. Dengan perkataan lain, semua orang ingin dikasihi. Saya tanya, ada nggak di sini yang tidak ingin dikasihi sih? Ada di sini yang sukanya dibenci orang, nggak mau dikasihi, nggak mau disayang gitu ya. Saya maunya dibenci orang aja lah, musuh saya di mana-mana banyak gitu. Atau saudara merasa bahwa saya orang yang pengen dikasihi, saya mau dikasihi. Saya percaya semua kita, saudara-saudara, adalah orang-orang yang mau dikasihi dan ingin dikasihi. Yang kedua, saudara, setiap orang itu ingin diperhatikan, mau diperhatikan dan suka diperhatikan. Ada di sini yang maunya itu dicuekin gitu ya. Emang enak dicuekin gitu ya. Di gereja dicuekin, di rumah dicuekin, di kantor dicuekin, di mana-mana dicuekin. Saudara mau begitu? Saya yakin tidak ada. Semua orang itu pasti ingin diperhatikan. Jemaat ingin diperhatikan, ya. Ya, pendeta juga mau diperhatikan, betul ya. Rohaniawan juga begitu. Kita juga hamba Tuhan juga mau diperhatikan. Tapi saudara jangan caper gitu ya. Jangan cari perhatian. Ada orang yang kadang suka cari perhatian, saudara, karena memang ingin diperhatikan. Nah, saya tidak menganjurkan saudara jadi orang yang caper, suka cari perhatian gitu ya. Kalau enggak nanti apa? Ngambek, tahu ngambek ya? Ya, kadang di gereja itu begitu saudara. Kurang diperhatikan sedikit, langsung ngambek, lalu nggak mau ke gereja atau pindah gereja. Nah, saya harap di sini nggak seperti itu. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan pada pada prinsipnya semua orang itu ingin diperhatikan. Nah, itu. Yang ketiga, semua orang membutuhkan komunitas. Semua orang rindu ada satu tempat untuk boleh bersekutu bersama-sama. Artinya apa? Tidak ada orang yang suka hidup menyendiri sebetulnya. Semua orang tuh ingin hidup berkomunitas. Entah itu komunitas kecil, komunitas yang lebih besar, selalu ingin, saudara. Kalau enggak, rasanya apa? Kesepian. Gitu ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita melihat sebetulnya persekutuan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Saya percaya minggu-minggu yang lalu kita di sini pasti sudah belajar tentang persekutuan, kenapa mesti persekutuan dan segala macam apa yang menjadi alasan dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin berbicara sedikit atau membagikan beberapa hal tentang tujuan daripada persekutuan itu. Tujuan daripada fellowship itu. Itu menjadi poin khotbah saya hari ini. Saudara, kita tahu bahwa persekutuan sangat penting. Karena itu kita mau melihat sebetulnya apa sih tujuan persekutuan itu. Kenapa sih kita selalu diajak, selalu didorong, selalu dimotivasi, selalu dihimbau untuk selalu bersekutu. Bukan hanya berdoa secara pribadi, tetapi sungguh-sungguh kita bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam satu gereja. Atau dengan orang-orang percaya lainnya di luar sana. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan hari ini berkaitan dengan tujuan daripada fellowship. Yang pertama, saudara, tujuan dari fellowship adalah menghubungkan kita dengan Tuhan dan sesama. Saudara, tujuan fellowship bukan hanya sekedar menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi juga ada hubungan yang vertikal dan juga hubungan yang horizontal. Hubungan yang dengan Tuhan dan juga menghubungkan kita dengan sesama. Kalau saudara ingat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, Paulus memberitahu kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kita, maksudnya kita orang percaya, adalah tubuh Kristus. Di mana Kristus ada kepalanya dan kita semua adalah anggotanya yang saling membutuhkan satu dengan yang lain.
Mari kita perhatikan dan kita baca ayat ini, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13, kemudian dilanjutkan ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara-saudara, ini sesuatu hal yang harus kita ingat. Kalau kita adalah tubuh Kristus atau bagian daripada tubuh Kristus, maka kita tidak bisa keluar daripada persekutuan dengan orang-orang percaya. Saudara, kita tidak bisa mengasingkan diri daripada persekutuan. Kenapa? Karena kita sebagai tubuh Kristus itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau saudara nanti pulang baca 1 Korintus pasal 12, saudara Paulus mengatakan, tidak bisa mulut berkata saya tidak butuh tangan. Mulut butuh tangan. Tangan butuh apa? Butuh kaki. Kaki butuh apa? Butuh kepala. Atau butuh yang lain. Artinya apa? Paulus ingin beritahu sebagai tubuh Kristus kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu sebabnya mengapa persekutuan itu diadakan. Kenapa persekutuan itu penting? Supaya kita bisa terhubung dengan sesama dan kita juga terhubung dengan Tuhan. Saudara pasti tahu apa yang membedakan persekutuan kita sebagai orang Kristen dengan persekutuan orang-orang di luar Kristen. Saudara, persekutuan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan adalah persekutuan yang sebetulnya unik. Kenapa? Karena di dalam persekutuan kita sebagai orang Kristen, Kristus ada di dalamnya. Kristus hadir di dalamnya. Firman Tuhan ada di dalamnya. Dan itulah yang menghubungkan kita terus-menerus dengan Kristus. Bukan hanya menghubungkan kita dengan sesama. Di satu sisi, saudara-saudara, hubungan kita dengan Kristus dibangun. Hubungan kita dengan Kristus terjalin. Tapi hubungan kita dengan sesama pun harus terus dipererat. Supaya apa? Supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling membangun satu dengan yang lain. Bertumbuh bersama-sama, berjalan bersama-sama. Itulah sebabnya fellowship, persekutuan itu menjadi penting. Tujuan yang kedua, saudara. Apa tujuan daripada fellowship? Tujuan yang kedua adalah menjadi tempat untuk kita berbagi. Persekutuan itu harus menjadi tempat untuk kita berbagi. Apa yang kita mesti bagikan? Apa yang bisa kita bagikan dalam fellowship, dalam persekutuan? Saudara, yang bisa kita bagikan adalah hidup kita kepada orang lain kita mesti bagikan. Hidup kita yang sudah diselamatkan, hidup kita yang dipenuhi dengan kasih Kristus mesti kita bagikan. Hidup kita yang sudah diperbaharui dari waktu ke waktu itu harus kita bagikan supaya hidup kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Apa yang kita mesti bagikan selain hidup? Yang bisa kita bagikan adalah kasih kita, saudara. Tadi saya di awal mengatakan tidak ada orang yang tidak membutuhkan kasih. Semua orang membutuhkan kasih. Semua orang rindu dikasihi. Tetapi di manakah tempat kasih yang sejati itu? Kasih yang murni, kasih yang tulus kita dapatkan selain di dalam persekutuan Kristen. Saudara tahu, banyak orang yang kadang kecewa, sakit hati, terluka. Kenapa? Karena mereka ada dalam satu persekutuan yang tidak ada kasih di dalamnya. Tapi kalau ada kasih, saudara, bukankah kasih itu akan membalut yang luka? Bukankah kasih itu akan menyembuhkan, akan mengobati hati yang luka? Karena itu saya mengatakan tadi, persekutuan itu menjadi sesuatu tempat di mana kita berbagi kasih.
Bukan tempat untuk kita saling melukai, bukan tempat untuk kita saling menjatuhkan, bukan tempat untuk kita saling menyakiti satu dengan yang lain, tetapi tempat untuk kita berbagi kasih. Persekutuan menjadi tempat kita apa? Berbagi apa? Berbagi kebenaran. Saudara-saudara, setiap hari Minggu, setiap hari kita pasti mendengarkan firman Tuhan. Kita pasti membaca Alkitab, kita membaca banyak renungan. Semuanya kita dengar tiap hari, nggak tahu berapa banyak, saudara. Tapi pertanyaan saya bukan berapa banyak yang kita dengar, bukan berapa banyak yang kita tahu, tapi berapa banyak firman, kebenaran yang kita mau bagikan kepada orang lain. Coba saudara renungkan dan pikirkan ini. Saudara, persekutuan adalah tempat di mana kita bisa membagikan kebenaran itu. Firman yang telah mengubah hidup saya, firman yang sudah menjadi berkat buat saya, firman yang sudah mentransformasi hati saya. Sekarang saya mau bagikan kepada saudara-saudara saya dalam persekutuan. Saudara tahu, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, pada waktu kita membaca Alkitab, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan yang kita alami waktu kita dengar firman Tuhan. Bukan kesulitan untuk memahami, saudara, tapi kesulitan untuk melakukan, menghidupi firman itu yang sulit. Saudara, pernah menyadari hal ini? Betapa sulitnya kita melakukan firman Tuhan itu. Kalau kita mengalami kesulitan dalam melakukan firman Tuhan, mengalami pergumulan dalam melakukan firman Tuhan, maka bukankah kita membutuhkan orang lain di sisi kita untuk membantu kita menghidupi firman itu? Selain daripada Roh Kudus yang bekerja memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, kita membutuhkan orang-orang di sekeliling kita untuk mengingatkan kepada kita, hei, ingat ya firman Tuhan bilang apa. Hei, ingatlah khotbah hari Minggu yang lalu apa. Ingat ya kemarin Musa khotbah tentang apa. Sehingga apa, saudara? Melalui persekutuan yang erat itu kita akan saling mendorong, kita akan saling membantu. Untuk apa? Untuk terus melakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Sehingga firman Tuhan bukan hanya menjadi sesuatu yang mengisi pikiran kita, tapi firman Tuhan itu betul-betul firman yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, persekutuan adalah tempat di mana kita bisa berbagi kebenaran, berbagi firman, berbagi apa lagi? Berbagi pergumulan. Semua kita mempunyai pergumulan, bukan? Di mana kita membagikan pergumulan itu? Satu hari, saudara-saudara, ada seorang ibu-ibu selesai ikut kebaktian hari Minggu di gereja. Waktu selesai kebaktian, dia turun dari ruang ibadah itu, lalu dia menyalami semua penata layanan, termasuk hamba Tuhan, gembalanya, pendetanya, semuanya, para diaken yang berdiri di depan pintu untuk menyalami jemaat. Saudara, pada waktu dia turun, ibu itu turun dengan mata yang merah. Rupanya dia lagi menangis. Saudara, pada waktu dia menangis begitu, sang pendeta kemudian tanya kepada ibu itu, "Ibu, saya melihat ibu sangat sedih, ada apa?" Waktu ditanya begitu, saudara, ibunya nangis lebih kencang lagi. Pendeta kemudian akhirnya membawa dia ke ruang kantornya, lalu mereka ngobrol di situ. Disitulah si ibu itu menceritakan betapa beratnya hari-hari yang dia lalui setelah kematian suaminya. Saudara, dia merasa sangat berat melewati hari-hari setelah kematian suaminya, dengan harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Dia merasa pergumulannya begitu berat sekali, dan dia tidak punya tempat untuk boleh menceritakan, membagikan pergumulan itu. Dia merasa memang setiap minggu dia pergi ke gereja berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Tapi dia merasa bahwa semua beban itu dia pikul seorang diri. Tidak ada tempat untuk dia bisa berbagi. Tidak ada tempat untuk dia sharing. Tidak ada tempat untuk dia menyampaikan segala keluh kesahnya. Bukankah kita juga sering seperti itu, bukan? Kita mengalami pergumulan hidup yang berat. Kita mengalami masalah yang banyak.
Kadang kita merasa dunia ini sangat sepi. Kita tidak tahu harus berbagi dengan siapa. Kita tidak tahu harus bercerita dengan siapa. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, persekutuan menjadi penting. Persekutuan diadakan supaya kita mempunyai tempat untuk boleh berbagi. Berbagi pergumulan. Kita boleh berbagi pergumulan. Kita boleh berbagi kebenaran di situ. Kita boleh berbagi firman. Kita boleh berbagi kasih. Kita boleh berbagi hidup kita. Tetapi ada yang tidak boleh kita bagi. Apa itu? Yang tidak boleh bagi istri dan bagi suami. Itu nggak boleh saudara ya. Itu punya kita sendiri, tidak boleh kita bagi-bagi ke orang lain. Suami kita adalah suami kita, tidak boleh kita bagi. Istri kita adalah istri kita, kita nggak boleh bagi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan jemaat mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 45. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka berbagi. Mereka membagikan apa yang ada pada mereka. Mereka membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Bahkan selalu ada yang menjual harta miliknya, lalu dikatakan mereka membagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oh, betapa indahnya saudara persekutuan semacam ini. Persekutuan di mana semua orang bisa berbagi di sana. Apapun mereka bisa bagikan kepada sesama dalam persekutuan. Sekarang yang ketiga, apa tujuan daripada persekutuan? Tujuan yang ketiga adalah menjadi tempat kita diperlengkapi untuk melayani. Saudara, Rasul Paulus pernah menulis kepada jemaat di Efesus. Kalau saudara perhatikan ayat yang fase 4 ayat 11 sampai 16. Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Saudara, saya ingin saudara memperhatikan ayat-ayat ini. Apa yang Paulus sampaikan dan apa yang saya ingin utarakan di dalam bagian ini. Efesus 4, 11 sampai 16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, ya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Apa yang Paulus ingin sampaikan? Saudara, pada waktu Paulus menulis di dalam Efesus 4 ayat 11-16, saudara, Paulus ingin mengingatkan sebetulnya kita sebagai orang-orang percaya, yang istilah Paulus di sini adalah orang-orang kudus, perlu dan harus diperlengkapi. Untuk itulah Tuhan kirim hamba Tuhan. Ada beberapa jabatan disebutkan di situ. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Itu sesuatu pemberian Tuhan untuk gereja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang kudus, orang-orang percaya diperlengkapi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita semua, saudara-saudara sekalian, harus diperlengkapi. Lalu diperlengkapi untuk apa? Untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Banyak orang berpikir, saudara, ya pelayan itu tugasnya hamba Tuhan lah. Itu tugasnya mukse, tugasnya contoh, tugasnya semu, begitu ya. Saudara, padahal kalau kita baca ayat ini, saudara, mereka diberikan oleh Tuhan bagi gereja. Untuk apa? Memperlengkapi jemaat. Memperlengkapi orang kudus. Sehingga mereka bisa melayani, mereka bisa membangun pelayanan, mereka bisa membangun tubuh Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh. Mereka menjadi orang-orang yang semakin hari dewasa di dalam iman. Saudara,
Setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu harus diperlengkapi. Dan tempat untuk mereka diperlengkapi bukan saja melalui khotbah-khotbah hari Minggu di dalam ibadah raya seperti ini. Tetapi tempat mereka diperlengkapi adalah melalui persekutuan-persekutuan yang dilakukan di dalam gereja. Di gereja kami, saudara, awal tahun ini, kira-kira bulan Maret sebelum Paskah tahun ini, saya membagi semua jemaat dewasa ke dalam satu kelompok kecil, sehingga ada 4 kelompok kecil. Satu kelompok ada yang 10 orang, ada yang 12 orang, ada yang 13 orang. Sampai hari ini, saudara, yang tadinya kelompoknya ada 12, sekarang ada yang sudah 15 orang. Dan saudara tahu, setiap kelompok itu dipimpin oleh satu orang pemimpin. Pemimpin itu saya bina. Saya sendiri yang bina mereka. Saudara, apa yang menghibur saya beberapa bulan ini, nanti tanggal 30 ini ada pertemuan persekutuan gabungan yang kami beri nama FG. Saudara, yang saya merasa terhibur dan saya melihat ada satu dampak yang sangat baik. Pemimpin-pemimpin FG ini cerita kepada saya. Di kelompok saya, Mukse, itu si Enci itu sekarang sudah mau melayani. Walaupun dia belum jadi singer di dalam kebaktian umum seperti ini, belum menjadi liturgos, tapi dalam persekutuan kelompok kecil, dia sudah mau menjadi, apa namanya itu? Ya, semacam pemimpin pujian di situ. Lalu dia cerita lagi, di kelompok saya ada ibu itu loh, yang saya tahu orangnya sangat apa ya? Ya sangat pemalu dan segala macam. Dikatakan dalam persekutuan kelompok kecil itu sudah berani berdoa, sudah bisa berdoa. Wah, saya bilang, saudara, itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif. Ini baru 1 semester. Kalau semester berikutnya lanjut lagi, saya percaya mereka itu satu hari nanti akan tampil menjadi singer di gereja. Akan tampil menjadi liturgos dalam kebaktian umum seperti ini. Kenapa? Karena dalam persekutuan-persekutuan kecil itu mereka diperlengkapi. Dan saudara, saya mendapatkan informasi dari mereka-mereka yang memimpin itu, mereka katakan jemaat sangat bergairah untuk mengikuti persekutuan kelompok kecil yang dilakukan 1 bulan 1 kali. Mereka sangat antusias sekali dan semangat untuk mengikutinya. Kenapa? Karena itu menjadi tempat di mana mereka diperlengkapi untuk melayani. Saudara, saya menggumuli hal ini karena saya mendengar gereja kadang mengalami kesulitan untuk mencari penata layanan. Gereja kadang kesulitan mencari calon-calon pemimpin, para diaken dan segala macam. Saya katakan kita akan mulai dari kelompok kecil. Disitulah tempat kita untuk memperlengkapi. Nanti lama-kelamaan kita akan lihat ini calon-calon pemimpinnya muncul. Ini calon-calon penata layanan muncul. Dari mana? Dari persekutuan yang kecil itu. Karena itu menjadi tempat di mana mereka diperlengkapi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, persekutuan menjadi sangat penting karena menjadi tempat kita untuk diperlengkapi. Yang terakhir sekarang, apa sih tujuan daripada persekutuan? Selain untuk menjadi tempat kita diperlengkapi untuk melayani, menjadi tempat untuk kita bisa berbagi, menjadi tempat untuk kita terhubung satu dengan yang lain di dalam keluarga Allah. Maka yang keempat, tujuan daripada persekutuan adalah menjadi tempat kita untuk dimuridkan, untuk memuridkan. Ini tempatnya, saudara. Tempat di mana kita dimuridkan dan kemudian memuridkan orang lain. Saya ingin saudara-saudara memperhatikan Injil Matius pasal yang keempat ayat 19. Saudara, kalau kita melihat Injil Matius pasal yang keempat ayat 19, satu bagian yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yang kita kenal sebagai 12 murid. Saudara, dalam ayat 19 Yesus berkata, "Mari
ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, Matius pasal 4 mencatat akan hal itu. Yesus panggil murid-muridnya yang pertama. Tapi saudara, mari kita perhatikan di dalam Injil yang sama, Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, yang sangat terkenal, yang kita kenal sebagai amanat agung itu. Apa perintah Yesus? Apa amanatnya? Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Apa yang mau saya sampaikan, saudara? Saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah sesuatu perintah Yesus yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang dia panggil di dalam Matius pasal 4 ayat 19 itu. Matius 28, saudara, adalah satu perintah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya setelah ia wafat, bangkit, dan saat sebelum dia naik ke sorga. Dikumpulkannya murid-murid itu, lalu dia berkata, pergilah kalian semua, jadikan segala bangsa muridku. Itu kepada siapa? Kepada murid yang dia panggil, mari ikutlah aku. Tapi saudara, mari kita perhatikan dan kita ingat kembali, pada waktu Yesus panggil murid-muridnya, mari ikutlah aku, apa respon mereka? Mereka tinggalkan jalan mereka, mereka tinggalkan perahu mereka, mereka tinggalkan orang tua mereka, lalu mereka mulai ikut Yesus dari hari itu. Sampai kapan? Sampai Yesus wafat, bangkit, lalu naik ke sorga. Berapa lama? 3,5 tahun kira-kira. Apa yang mau saya katakan, saudara? Sejak Yesus panggil mereka, mari ikutlah aku, lalu mereka merespon dengan meninggalkan perahu mereka, jalan mereka, keluarga mereka atau orang tua mereka, mereka mengikut Yesus. Mulai saat itu, apa yang mereka lakukan? Selama Yesus panggil mereka, sampai pada waktu Yesus mengutus mereka dalam Matius 28, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan murid-murid ini? Mereka ikut Yesus kan? Ya, mereka ikut Yesus. Selama itu, saudara-saudara, mereka bersekutu, mereka berfellowship dengan Tuhan Yesus tiap hari. Tapi bukan hanya berfellowship, bersekutu dengan Yesus, tapi murid-murid ini yang 12 orang ini, mereka semua bersekutu bersama-sama. Tiap-tiap hari mereka bersekutu. Di dalam persekutuan ini, dalam fellowship dengan Yesus 3,5 tahun waktu Yesus hidup di dunia ini, mereka dimuridkan. Sudah sekian lama mereka bersekutu bersama-sama, berfellowship bersama-sama. Maka sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus kasih tahu kepada mereka, pergilah sekarang kalian, masing-masing pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan saya percaya setelah Yesus naik ke sorga pun, murid-murid ini terus berfellowship, terus bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Tiap-tiap hari mereka bersekutu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan adalah tempat di mana kita dimuridkan, kemudian memuridkan yang lain. Dengar baik-baik, saudara, kita tidak mungkin dan tidak bisa menjadi murid Yesus yang bertumbuh, menjadi murid Yesus yang radikal, menjadi murid Yesus yang sejati, kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang lain. Kita hanya mungkin bisa menjadi murid Yesus yang bertumbuh, menjadi murid Yesus yang radikal, menjadi murid Yesus yang sejati, kalau kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan Yesus dan juga tentunya dengan saudara-saudara kita seiman lainnya. Itu sebabnya persekutuan, fellowship penting. Dan biarlah masing-masing kita boleh terus berbagian dalam setiap persekutuan
di gereja kita. Jangan sampai kita menarik diri dari persekutuan-persekutuan kita. Jangan sampai kita mengasingkan diri dari persekutuan-persekutuan kita dengan sesama kita. Apalagi kita sebagai warga gereja GP Kris. Saudara, mari kita berikan waktu untuk terus bersekutu. Karena kita mau menjadi murid Yesus. Kita mau menjadi murid Yesus yang bertumbuh. Mau menjadi murid Yesus yang sejati. Bukan menjadi murid Yesus kaleng-kalengan, saudara. Kita mau menjadi murid yang bertumbuh dan menjadi murid yang sejati. Karena itu mari kita terus bersekutu. Bersekutu di dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus dan saudara-saudara seiman. Karena itulah tempat untuk kita bisa terhubung dan terkonek dengan satu dengan yang lain, dengan tubuh Kristus. Menjadi tempat untuk kita bisa berbagi segala hal. Tempat untuk kita bisa diperlengkapi untuk melayani. Dan menjadi tempat untuk kita dimuridkan dan pada akhirnya memuridkan yang lain. Amin. Mari kita dudukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kepada kami apa dan mengapa kami harus bersekutu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian daripada keluarga Allah. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi tubuh Kristus. Tolonglah kami ya Bapa supaya kami boleh terus bersekutu. Terus berbagian dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Saudara-saudara kami seiman lainnya. Sehingga kami boleh bertumbuh bersama. Kami boleh menjadi murid Yesus yang sejati. Terima kasih banyak Bapa untuk setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Di mana kami boleh ada di dalamnya dan berbagian di dalamnya. Tolonglah kami kalau selama ini kami kurang mau berbagian dalam persekutuan. Biarlah melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami supaya kami boleh terus ada dalam persekutuan dan diikat di dalam satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh berjalan bersama, kami boleh bertumbuh bersama, kami boleh saling membangun, saling melengkapi, menjadi tubuh Kristus, menjadi saudara-saudara seiman, dan menjadi murid Yesus yang sejati. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkannya, dan tolonglah kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.